Babak baru sudah dimulai. Sidang sengketa antara pasangan Agusrin Imron melawan KPU sudah digelar. Masing-masing pihak ngotot dengan argumennya. Mereka sama-sama merasa paling ilmiah. Agusrin Imron menghadirkan saksi ahli yang tidak tanggung-tanggung. Kalapas Sukamiskin, Turman Hutapea, dan Dr. Budiono SHMH, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Lampung yang sudah pernah bersaksi di Lampung Selatan untuk kasus yang sama. Kasus yang dimenangkan oleh pemohon dan mengalahkan status TMS KPU di sana. Selanjutnya KPU membalas dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni ahli hukum pidana dan 2 orang pokja KPU. Sidang berlangsung sengit sekali. Mari kita perhatikan satu persatu kesaksian dalam sidang. Turman Hutapea dengan tegas menyatakan bahwasannya secara sah dan resmi Agusrin telah keluar menjadi mantan narapidana pada November 2014 dan itu resmi terregister. Lalu saksi Budiono menjelaskan bahwasannya tafsir mengenai siapa itu mantan narapidana seharusnya ditafsirkan oleh lembaga negara yang berhak untuk menafsirkan pengertian dalam hukum negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya tidak boleh ada lembaga lain yang menafsirkan tentang pengertian itu, tidak pula KPU. Mantan narapidana menurut fatwa MA adalah orang yang telah pernah menjalani pidana di dalam lapas. Titik, apapun itu. Lalu bagaimana dengan terpidana yang masih berproses sebagai wajib lapor di Bapas atau Balai Pemasyarakatan? Lebih lanjut, Turman Hutapea menjelaskan bahwa terpidana itu sudah bukan narapidana lagi. Dia adalah mantan narapidana yang disebut klien namanya. Dan itu memang prosesnya normatif seperti itu. Selanjutnya KPU tetap ngotot. Karena menurut mereka, mantan narapidana itu sudah harus bebas dari segala embel-embel urusan dengan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan PKPU. Perdebatan pun dimulai. Sebenarnya, titik temunya adalah pengertian mantan narapidana. Dan itulah yang ditorehkan dalam berita acara oleh KPU untuk memvonis TMS Agusrin Imron. Kenapa? Karena menurut KPU, Agusrin tidak dalam status cukup waktu dan cukup syarat untuk mencalon. Karena menurut mereka, dia, Agusrin, tidak bebas dari penjara di November 2014, tapi bebas pada bulan Januari 2016. Jadi semakin seru. Ada 2 penafsiran untuk satu istilah hukum. Selanjutnya, ada Bawaslu yang bertugas menarik kesimpulan dari masing-masing argumen ini. Apakah mantan narapidana yang mereka anut adalah dari pengertian fatwa MA yang sesuai dengan penjelasan Dr. Budiono SHMH, ataukah mantan narapidana menurut pakar ahli pidana Dr. Herlambang dari UNIM? Saya jadi tergelitik lagi. Masih ingat kan dengan Pak Dirman yang meminjam cangkul saya? Saya kasihan melihat dia. Dia sedikit lesu. Saya bertemu dengan Pak Dirman sore hari saat sedang menyapu halaman. Saya bertanya, "Pak D, gimana jagoannya?" Dan dia menjawab dengan ekspresi lesu. Ya, sedih saya. Semoga saja nanti Bawaslu bisa meloloskannya. Karena kami sekeluarga sudah nggak srek sama yang lain. Pengen yang itu saja. Kalau nggak, ya sudah. Kami sekeluarga golput saja. Wah, saya pun bingung. Kenapa sih dia sampai seperti itu? Ada Kidung Tresno kah? Apakah karena hand traktornya kah? Saya pikir tidak sesederhana itu. Ada hope yang lebih besar dari sekedar hand traktor yang terpatri dalam diri Pak Dirman dan ribuan Pak Dirman lainnya. Kita tunggu saja. Bawaslu sebagai lembaga yang sekarang menjadi bintang dalam perhelatan ini mampu berpikir jernih, berikan keputusan terbaik di tanggal 17 ini. Dan rakyat tentunya bersama Bawaslu menegakkan keadilan dan kepastian hukum untuk semua. Terakhir, saya teringat apa yang dikatakan Pak Agusrin ketika sidang. Jika memang Bawaslu menegakkan aturan, maka kita pasti lolos.